Pengen nanya deh, Bitcoin. Oke. Apakah itu sesuatu yang boleh orang investasi dan cara sudut pandang ngelihat Bitcoin seperti apa? Nah, ini aku disclaimer dulu ya. Aku tidak mendalami Bitcoin, cuma aku ngerti bagaimana menyikapi Bitcoin dalam pandangan Islam. Jadi kalau ada yang salah, tinggal ngomong aja pemahamanku salah di bidang Bitcoin itu yang mana, tinggal aku perbaiki pemahamanku sehingga formulanya ini tetap sama sebenarnya. Formulanya di dalam Islam tuh ada concern pada 3 hal. Pertama adalah bagaimana cara mendapatkan harta. Yang kedua, bagaimana cara mengelola harta, termasuk mengelola adalah mengembangkan harta. Yang ketiga adalah bagaimana cara membelanjakan harta. Itu diatur di dalam Islam. Jadi hanya ada beberapa sebab-sebab kepemilikan di dalam Islam dan bagaimana cara mengelolanya dan bagaimana cara membelanjakannya. Nah, yang kita bahasnya yang di tengah ini nih, bagaimana cara mengelola uang ini. Nah, dalam kasus Bitcoin sebenarnya aku harus tahu dulu Bitcoin ini apa. Yang aku pahami Bitcoin ini adalah semacam kayak investasi, bukan mata uang. Kalau mata uang, that's okay, selama kalau itu mata uang. Tapi kalau itu adalah investasi, maka kita lihat terjadinya itu seperti apa. Nah, kalau terjadinya mata uang itu seperti kayak misalnya kayak hal-hal yang lain lah ya, kayak misalnya trading, saham dan segala macam, maka aku lihat di situ lebih banyak gorornya atau ketidakpastiannya. Contoh misalnya begini, salah satu ketidakpastian atau goror itu adalah tiba-tiba dia naik tinggi, tiba-tiba turunnya kacau gitu. Nah, terus gimana cara kita bisa mengandalkan mata uang yang seperti itu gitu kalau dinilai dari segi mata uang? Atau kalau enggak, kok Ustadz itu Bitcoin kayak mata uang aja. Masalahnya mata uang tuh harusnya adalah benar-benar stabil. US dollar aja tuh bermasalah loh. Karena secara nilai mata uang harusnya nggak boleh berubah. By the way, mata uang dunia itu kan adalah emas dan perak ya. Dan setelah terus kemudian emas dan perak itu dinilai terus kemudian merepotkan secara fisik, maka dibuatlah notes untuk menandakan bahwa orang nyimpan emas di satu tempat. Dulu sebelum US dollar itu jadi kayak sekarang, dia dikasih terus kemudian ini apa namanya? Dia dikasih semacam kayak value-nya ada. Jadi dia lapis dengan dolar. Underlying-nya ada, yaitu adalah dolar tuh underlying-nya adalah emas. $1 berapa gram emas, kira-kira seperti itulah. Nah, sekarang itu nggak ada, dilepas. Nah, karena dilepas itu floating. Floating rate system itu tergantung supply and demand. Di titik itu problematis mulai itu. Karena orang nggak ada kepastian. Hari ini aku pegang dolar harganya segini, besok belum tentu segitu. Itu malas banget tuh pelaku-pelaku usaha. Nah, Bitcoin tinggal kita lihat seperti apa nih hukumnya. Aku nggak tahu ya Bitcoin seperti apa karena aku nggak ngedalamin. Tapi aku lihat selama ini dia bukan alat tukar, tapi dia investasi. Nah, kalau investasi berarti tergantung goror atau tidak goror.